kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu cek hadiran terlebih dahulu. Yuka Intan hadir? Hadir. Yoga hadir? Hadir. Semuanya hadir. Anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, apa materi yang kita pelajari di minggu lalu? Lupa. Materi yang kita pelajari adalah tentang perbedaan waktu. Nah, hari ini kita mempelajari tentang tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita belajar tentang revolusi bumi dan dampaknya terhadap pergantian musim di bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Nah, apa itu revolusi bumi? Tidak tahu. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi, bumi beredar pada porosnya mengelilingi matahari. Nah, kalau ingin mempelajari revolusi bumi lebih jelas, kita bisa mempraktekannya langsung. Di sini Ibu punya alat peraga, yaitu telur, kemudian juga ada lilin. Nah, telur ini sebagai apa, anak-anak? Betul, sebagai bumi. Kalau lilin ini sebagai matahari. Nah, sekarang kita bisa praktikkan langsung. Revolusi bumi memiliki poros miring dan membentuk sudut 23,5 derajat Celcius. Jadi revolusi bumi itu berputarnya dengan keadaan setengah miring. Ya. Sekarang kita buat garis terlebih dahulu. Garis vertikal, yaitu garis lurus. Nah, lalu kan revolusi bumi mengakibatkan perbedaan musim di bumi bagian utara dan selatan. Jadi kita tandai di sebelah sini utara dan di sebelah sini selatan. Kita pilih api sebagai matahari. Nah, revolusi bumi itu perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia dari utara ke selatan. Dengan posisinya agak miring ya. Jadi ini kita putar pelan. Nah, sekarang yang selatan sebelah mana? Belakang. Dan yang utara di depan. Yang selatan dia terkena matahari atau tidak? Tidak. Sekarang coba kalau kita putar lagi. Nah, sekarang di depan yang apa? Selatan. Yang selatan. Jadi yang utara menjadi di belakang tidak terkena matahari karena ditutupi oleh bagian selatan. Begitu juga sebaliknya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Revolusi bumi itu mengakibatkan pergantian musim di bumi bagian utara dan selatan. Nah, musim di bumi bagian utara dan selatan itu akibat dari revolusi bumi bagian utara dan selatan jadinya memiliki 4 musim. Musim apa saja itu? Ya, semi, panas, dan gugur. Untuk pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan menunjukkan suatu media belajar berupa gambar edukasi. Nah, di sini sudah ada nama-nama musim. Baik, jadi untuk yang pertama, pada tanggal 21 Maret itu di bumi bagian utara mengalami musim semi, sedangkan di selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni di bumi bagian utara mengalami musim panas dan di selatan mengalami musim dingin.
Pada tanggal 23 September, di bumi bagian utara mengalami musim gugur dan di selatan mengalami musim semi. Pada tanggal 21 Desember, di bumi bagian utara mengalami musim dingin dan yang selatan mengalami musim panas. Keempat musim pada bumi bagian utara dan selatan itu terdiri dari musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Negara yang memiliki 4 musim disebut sebagai negara subtropis. Anak-anak, kalau negara kita, negara Indonesia ini disebut sebagai negara apa? Tropis. Negara tropis, betul. Mengapa disebut sebagai negara tropis? Karena negara Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang membentang dari lintang utara hingga lintang selatan. Sehingga di Indonesia hanya memiliki 2 apa saja? Musim hujan dan musim panas atau kemarau, betul. Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama-sama keempat musim di bumi bagian utara dan selatan. Yang pertama ada musim dingin. Bagaimana kondisi pada musim dingin? Pada musim dingin ditandai dengan turunnya es atau salju. Iya. Dengan ciri-ciri biasanya hawanya 80% dingin dan 20%-nya panas. Jadi pada musim dingin ini hewan-hewan dia tidak keluar dari lingkungannya karena suhunya dingin dan panas. Pada musim dingin mereka lebih tinggal di habitatnya untuk mencari lingkungan yang lebih hangat. Dan selain itu kepada manusia juga akan mengurangi aktivitasnya pada musim dingin. Jadi aktivitas lebih banyak di dalam ruangan. Dan yang kedua yaitu musim panas. Pada musim panas suhu semakin meningkat panas. Pada musim panas itu ditandai dengan daun yang mulai layu dan kering. Jadi daun-daunnya itu mulai berguguran. Nah, pada saat musim panas seperti inilah hewan-hewan keluar untuk mencari makanan. Yang ketiga yaitu musim gugur. Bagaimana pada musim gugur? Pada musim gugur dedaunan mulai layu dan juga rongnya semakin banyak. Kemudian hawa pada musim dingin ini juga pada musim gugur ini juga dingin. Kemudian langitnya dia itu cenderung berwarna gelap dan orange. Karena bisa kita melihat di TV itu ya, di bumi bagian utara. Itu kalau musim gugur biasanya karena daunnya itu menguning, jadi langitnya itu terlihat seperti orange. Kemudian hewan mulai kembali ke sarangnya dan hewan-hewan mencari ibaratnya stok makanan untuk dia tinggal di sarang. Nah, yang terakhir yaitu adalah musim semi. Kalau musim semi ini itu bagi orang luar itu musim yang paling indah. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu mulai tumbuh. Jadi tanaman mulai tumbuh, banyak bunga-bunga, banyak daun-daun. Hewan mulai keluar dari sarangnya untuk beraktivitas. Nah, anak-anak sekarang Ibu coba tanya lagi. Musim tadi ada berapa di bumi bagian utara dan selatan? 4. Ada 4. Ayo apa saja? Musim dingin. Iya. Musim panas. Iya. Musim gugur. Betul. Dan musim semi. Betul. Nah, setelah itu sekarang karena kalian sudah paham, diskusikan bersama teman sebangkumu. Negara mana saja yang mengalami 4 musim ini? Ya, silahkan didiskusikan.
Ini lembar tugasnya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang untuk kelompok 1 boleh mengutarakan hasil diskusinya. Negara mana saja anak-anak yang mempunyai 4 musim? Eropa. Betul, Eropa. Ada yang lain? Tidak? Baik, Ibu akan menjelaskan. Negara Eropa itu terdiri dari negara apa saja? Banyak. Salah satunya, beberapa di antaranya yaitu negara yang memiliki 4 musim adalah Kanada, Jepang, Australia, dan negara-negara lainnya. Jadi di sana itu memiliki 4 musim. Dari musim dingin, panas, gugur, dan semi. Rata-rata orang mengenal negara yang memiliki musim dingin dan musim semi itu pasti teringat dengan negara Jepang. Karena pasti negara kita, orang-orang Indonesia itu kalau berlibur ke Jepang. Kenapa? Mereka tertarik dengan musim dingin yang pasti akan turun salju dan musim semi yang pasti bunga-bunga sakura itu akan tumbuh. Jadi 3 diantaranya ada Kanada, Italia, Jepang. Baik, sekarang anak-anak, setelah kita melakukan diskusi dan membahas materi ini, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim di bumi bagian utara dan selatan, sehingga bumi di bagian utara dan selatan memiliki 4 musim. Betul. Anak-anak, sebelum materi ini selesai, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas di rumah ya untuk dikerjakan. Jadi ini soalnya ada 15, terdiri dari 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami anak-anak? Untuk penilaian hasil belajar hari ini, Ibu rasa diskusi kelas sudah cukup bagus dan kalian juga bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik melalui gambar, mendeskripsikan gambar, mengingat, membaca sudah cukup baik. Tingkatkan untuk minggu depan, ya. Nah, untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kita bertemu di minggu depan dengan materi selanjutnya yaitu tentang luar angkasa, ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih. Sebelumnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.